Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, hadirin hadirat, baik yang di Saudi atau di luar Saudi. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian fiqh Syafi'i, masih membahas dan meneruskan tentang bab wakaf. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang definisi baik secara bahasa ataupun istilah serta rukun-rukun wakaf. Kita sudah dapat dua. Yang pertama adalah orang yang berwakaf. Yang kedua adalah mauquf, benda yang diwakafkan. Sudah kita jelaskan secara rinci. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita masuk ke rukun yang ketiga, yaitu mauquf alaih. Apa itu mauquf alaih? Wa huwal muntafi'u wal mustafidu minal waqfi, orang-orang yang berhak memanfaatkan wakaf, yang berhak memperoleh manfaat dari benda-benda wakaf disebut sebagai mauquf alaih. Contohnya saya mewakafkan sawah, saya sebagai wakif, orang yang berwakaf, sawahnya sebagai mauquf, benda yang diwakafkan. Mauquf alaih itu adalah orang-orang yang berhak memanfaatkan sawah tadi. Saya wakafkan untuk siapa? Anggap saya wakafkan untuk thalabul ilmi. Nanti bakal menjadi pesantren. Ya sudah, berarti thalabul ilmi. Atau saya wakafkan sawah ini untuk digarap oleh para petani. Berarti para petani. Saya wakafkan gedung. Gedung atau toko. Saya wakafkan untuk siapa? Ya, saya wakafkan nanti untuk orang-orang miskin gitu hasilnya. Jadi disewakan gedungnya, hasilnya untuk orang-orang miskin. Nah, berarti orang-orang miskin ini disebut sebagai mauquf alaih, pihak-pihak yang mengambil manfaat, memperoleh manfaat dari benda-benda yang diwakafkan. Nah, ikhwatal iman, mauquf alaih dibagi menjadi dua. Orang-orang yang mengambil manfaat dari wakaf dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah muayyan. Yang kedua ghairu muayyan. Muayyan maksudnya adalah spesifik. Pihak-pihak yang diberi wakaf ini spesifik. Baik itu satu atau banyak orang. Satu maksudnya saya mewakafkan rumah ini untuk Ahmad. Saya mewakafkan Quran ini anggap untuk Ahbasir. Saya wakafkan mobil ini untuk siapa? Pak Jamiat. Saya wakafkan rumah ini untuk siapa? Pak Joko. Itu berarti muayyan, spesifik, jelas orangnya, seperti itu. Atau spesifiknya seperti saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak dan keturunan saya, spesifik, jelas. Berarti semua anak-anak saya dan keturunannya berhak mengambil manfaat dari rumah yang saya wakafkan. Itu maksudnya mauquf alaih, spesifik, muayyan. Nah, kemudian dalam pembahasannya para ulama memberikan perincian, la yasihul waqfu ala waladihi wa huwa la waladalah. Maksudnya bagaimana? Gini, sebelum masuk ke sini, para ulama mensyaratkan bahwa syarat utama mauquf alaihi muayyan adalah imkanu tamlikihi fi halil waqfi alaihi. Yang menerima manfaat tadi itu harus memungkinkan untuk memiliki. Bisa seandainya saya mewakafkan rumah, nah, penerima manfaat itu adalah pihak-pihak yang mungkin memiliki rumah ini. Memungkinkan saya pindahkan kepemilikan rumah ini kepada dia. Memungkinkan saja. Kalau kepemilikan wakaf kan sudah berpindah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang-orang tadi sekedar ya memungkinkan memiliki. Berarti kata para ulama, ya kalau seandainya saya pengen mewakafkan kepada anak saya dan saya tidak punya anak, berarti tidak sah. Kenapa? Sebab anak tadi tidak ada. Saya pengen wakaf, yang mengambil manfaatnya adalah anak-anak saya. Walaysa liwalad, dan tidak ada anak. Ya berarti tidak boleh karena tidak mungkin. Karena tidak memungkinkan untuk memiliki. Wong anaknya nggak ada kok. Bagaimana mungkin diberi wakaf?
Nah kemudian saya juga kata para ulama tidak boleh mewakafkan untuk diri sendiri gitu. Maksudnya bagaimana? Ya, saya mau wakaf mobil untuk diri saya sendiri. Kata para ulama Syafi'iyah, itu membagi tahsilil hasil. Wong tanpa mewakafkan, saya sudah bisa memiliki mobil ini, bahkan kepemilikan saya lebih kuat dibandingkan wakaf. Bisa saya jual, bisa saya sewakan, bisa saya kasih, bisa diwariskan, bisa diwasiatkan. Beda dengan wakaf. Karenanya tidak boleh mewakafkan untuk diri sendiri. Nah, kemudian kata para ulama, tetapi ada pengecualiannya gitu, ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Nanti akan ada pembahasan. Ya kalau mewakafkan masjid untuk sholat masyarakat umum dan saya juga bagian dari orang Muslim yang memanfaatkan masjid tadi. Boleh, boleh kalau seperti itu. Ya. Baik, terus kemudian yang ketiga, la yasih waqful mushafi wa kutubil ilmi asy-syar'i ala ghairi muslim. Tidak sah juga wakaf Al-Quran, wakaf buku-buku syar'i, buku hadis, buku tafsir, buku fikih, sarah-sarah hadis kepada orang-orang non-muslim. Kenapa? Li'adami jawazi tamlikihi. Karena nggak boleh kita memberikan buku fikih, buku tafsir, Quran, hadis kepada orang-orang non-muslim. Kan nggak bisa. Mereka nggak berhak memiliki kitab Al-Quran, hadis nggak berhak. Khawatirnya malah nanti dihinakan. Jadi nggak boleh karena li'adami tamlikihi. Nggak mungkin dia memiliki Al-Quran ini. Kemudian yang keempat, tidak boleh juga wakaf kepada janin. Tidak boleh juga wakaf kepada orang yang sudah meninggal. Karena mengapa? Janin tidak bisa memiliki. Kemudian orang sudah meninggal juga tidak bisa memiliki. Jadi karena tidak bisa memiliki padahal syarat wakaf, syarat orang yang mengambil manfaat wakaf alaih adalah memungkinkan untuk pemindahan kepemilikan. Nah kemudian yang kelima, boleh tidak wakaf dari muslim untuk orang dhimmi atau orang dhimmi untuk orang-orang non muslim gitu. Boleh atau tidak. Yasihul waqfu min muslimin au dhimmi ala dhimmi muayyan. Sah menurut ulama Syafi'iyah. Boleh wakafnya orang muslim atau dhimmi kepada dhimmi yang muayyan. Ya. Tapi ya syaratnya Allah yadhhara fil waqfi qasdu maksiyah. Syaratnya tidak ada kelihatan untuk maksiat. Sedekah tatawu yang namanya wakaf, ini wakaf sawah untuk orang-orang muslim, orang-orang ini diambil berasnya untuk makan. Selama tidak untuk bermaksiat, maka diperbolehkan. Kalau untuk maksiat bagaimana? Contohnya untuk membiayai, mohon maaf, gereja. Nggak boleh. Karena itu bagian maksiat dalam pandangan syariat kita. Ingat saya sedang menjelaskan syariat kita ya, yang saya pahami dari fikih Syafi'i, bukan dalam artian saran, tidak. Ini menjelaskan fikih. Dalam fikih membantu gereja, membantu pembangunan gereja, menggaji orang-orang personal-personal yang terlibat dalam peribadatan di gereja, itu ya boleh-boleh saja kalau mereka untuk mereka silakan. Tapi kalau kita orang muslim tidak boleh karena itu bagian dari maksiat dalam keyakinan kita. Nah kemudian yang selanjutnya la yasihul waqfu 'alal kafir harbi wal murtad. Tidak sah juga wakaf kepada kafir harbi. Kafir itu terbagi menjadi tiga, ada kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Harbi dari kata-kata harb, perang. Orang-orang kafir non-muslim yang memerangi umat muslim disebut sebagai kafir harbi. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam membayar upeti untuk keamanan mereka. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad atau mu'ahid. Itu orang-orang kafir yang minta perlindungan. Ya kalau masuk ke Saudi contohnya gitu, masuk ke Saudi jadi diplomat, masuk ke Saudi di tenaga kerja, itu bisa dimasukkan ke dalam mu'ahid atau mu'ahad. Nah, untuk wakaf kepada orang-orang kafir yang harbi tidak boleh. Kenapa? Yang mereka musuh orang Islam kok diberi wakaf, ya nggak boleh.
Begitu juga dengan orang-orang murtad. Orang murtad itu kalau nggak mau masuk lagi kepada Islam harus dibunuh, harus dibunuh. Masuknya kan ke agama Islam nggak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk nggak boleh murtad. Sampai murtad hukumannya adalah dibunuh. Karenanya tidak boleh diberi wakaf, tidak boleh memanfaatkan benda-benda wakaf. Baik, terus kemudian juga la yasihul waqfu ala majhul karajul ghairu muayyan. Tidak boleh juga wakaf kepada orang yang tidak jelas, tidak spesifik. Saya wakaf ini, yang memanfaatkannya siapa? Wis pokoknya laki-laki. Laki-laki siapa? Atau perempuan? Siapa? Perempuan siapa? Itu ghairu muayyan, majhul, tidak diperbolehkan. Kita kembali, syarat utama mauquf alaihi yang muayyan, yang spesifik adalah imkanu tamlikihi, memungkinkan dipindahkan ke pemilikan, memungkinkan memiliki. Kalau tidak berarti tidak boleh menjadi mauquf alaih. Itu jenis yang pertama. Jenis kedua al-mauquf alaih ghairu muayyan. Mauquf alaih ghairu muayyan wa yusamma waqful jihah. Ini ghairu muayyan maksudnya tidak spesifik. Nah, terus ditujukannya untuk siapa? Ditujukan untuk ya golongan tertentu saja. Contohkan untuk ini wakaf ya untuk apa? Untuk masjid, untuk kemaslahatan masjid. Wakaf untuk kemaslahatan masjid. Ya kemaslahatan masjid, nggak ada muayyan, ya, cuma masjid saja kemaslahatan masjid. Atau al-fuqara, saya wakafkan ini untuk orang-orang fakir. Dan beda dengan saya wakafkan untuk keturunanku, jelas keturunanku saja ini untuk orang-orang fakir. Kemudian wakaf untuk para ulama, para thalabul ilmi. Kalau di Saudi banyak nih. Kemarin sudah saya ceritakan, saya ingat bahwa saya juga nempati sukoh atau apartemen wakaf atau enggak. Ada teman sih yang nempati wakaf, saya ingat saya diijar ya. Ada teman-teman yang menempati apartemen wakaf khusus untuk thalabul ilmi, para pencari ilmu yang sudah berkeluarga. Syaratnya pun bukan orang Saudi, macam-macam syaratnya. Nah, ini syaratnya cuma satu, kata para ulama. Apa itu syaratnya? Syaratnya intifa'ul maksiyah, tidak ada kemaksiatan. Karenanya, kalau ada kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan. Nah, kalau untuk yang mubah, apalagi yang kebaikan, boleh itu dianjurkan. Wakaf, mukuf alihnya siapa? Santri. Mukuf alihnya siapa? Para ulama. Kalau Imam Nawawi menyebutkan para khusus para fuqaha, boleh. Para mufassirun juga boleh. Para dosen, itu boleh. Dan sebagainya, itu diperbolehkan. Baik, terus kemudian, kalau yang untuk yang mubah-mubah, bukan kurbah, bukan ketaatan, wakaf mauquf alaihnya adalah orang-orang kaya. Boleh atau tidak? Boleh. Atau ahli zimmah. Untuk yang penting ahli zimmah saja, orang-orang non-muslim, bukan orang harbi, orang muslim, orang baik, dan bisa minum dari sumur ini, bisa makan dari makanan ini. Boleh, karena itu bukan bagian dari maksiat. Adapun kalau wakafnya untuk kemaksiatan, ya tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Untuk membangun gereja yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian wakaf untuk para begal. Ini wakaf senjata, wakaf motor, wakaf mobil untuk merampok bank. Wakaf ini untuk memerangi. Ya nggak boleh, itu tidak diperbolehkan. Terus menurut ulama Syafi'iyah juga la yasihul waqfu ala tazwikil masajidi wa tazyiniha wan naqshu fiha wan naqshi fiha. Tidak sah wakaf untuk menghias-hias masjid. Dihias-hiasin, tambah-tambah hiasan, diukir-ukir, dipahat-pahatin biar bagus. Enggak sah. Kenapa? Li'annahu israfun wa tabdzir. Karena itu bagian dari menyia-nyiakan harta, mubazir. Apa manfaatnya? Diukir-ukir ini, dikasih apa hiasan yang ini, yang itu. Enggak ada manfaatnya, itu la yasih, kata ulama Syafi'iyah. Ya, jadi sebaiknya untuk apa? Sebaiknya udah masjid ya kalau sudah bagus sudah. Masih ada duit banyak, wakaf lagi bangun masjid yang lain. Enggak perlu membagus-bagusin lagi. Kadang sampai wis macam-macam lah.
menghias-hiasinya itu terlalu berlebihan. Wala yasihul waqfu ala imaratil kubur. Tidak sah juga wakaf untuk memakmurkan kuburan. Maksudnya bagaimana? Dibangun rumah gitu, atau dibuat bangunan biar megah, biar apa? Enggak sah menurut ulama Syafi'iyah. Ini bisa dilihat di kitab Rawdatul Talibin dan sebagainya. Kenapa? Li'annahu itlafun lil mal. Karena itu bagian dari menghabiskan harta tanpa manfaat. Wal mauta sa'iruna ilal bila fala yahtajuna ilal imarah. Namanya orang meninggal ya bakal hilang, bakal jadi tanah. Nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Terus kemudian kuburannya dibagus-bagusin, nggak ada manfaatnya. Wal ahya'u aula bidzalik. Orang-orang yang masih hidup, orang fakir miskin yang membutuhkan tulabul ilmu, orang-orang kelaparan yang butuh pekerjaan, lebih berhak untuk mendapat manfaat wakaf daripada imaratul kubur, daripada membangun kuburan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi tolong diperhatikan ini, jangan jangan membangun kuburan dengan duit wakaf karena tidak sah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya, boleh tidak saya sebagai orang yang berwakaf ikut mengambil manfaat dari barang yang saya wakafkan? Tidak boleh hukum asalnya. Kecuali ketika memasukkan diri saya ini, waktu memasukkan dirinya bersama orang-orang Islam yang lain. Ini baru boleh, kayak tadi wakaf masjid dan saya bagian dari orang Islam yang menggunakan masjid ini. Boleh. Wakaf tanah kuburan dan mengatakan saya juga bagian dari orang-orang Islam yang akan menggunakan tanah kuburan ini. Boleh kalau seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wakafnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mewakafkan sumur. Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lain, Baihaqi, Daruqutni, Ahmad dan lain-lain. Ketika sampai di Madinah, orang-orang muhajirun sampai ke Madinah, mereka tidak menemukan persediaan air yang cukup kecuali harus beli dari orang Yahudi. Orang Yahudinya pun terus mematok airnya dengan harga mahal. Oleh Utsman bin Affan dibeli sumurnya. Terus dia mengatakan, ya saya beli sumur ini, saya wakafkan untuk orang-orang Islam, saya sedekahkan untuk orang-orang Islam. Dan timba saya ini juga sama seperti timba orang-orang Islam. Boleh kalau seperti itu ya, karena memang wakafnya untuk masyarakat muslim semuanya dan kita bagian dari orang Islam. Beda kalau wakaf mobil untuk diri sendiri, itu mobil kita sendiri. Yang ngapain? Itu mah tahsilul hasil. Punya rumah wakafin untuk diri sendiri. Yang enggak rumah sendiri untuk diri sendiri tanpa diwakafkan, kita sudah bisa memanfaatkan rumah tersebut. Nah, kemudian di kota Liman, kita masuk ke jenis-jenis wakaf. Wakaf menurut para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-waqfut durri au al-ahli. Wakaf durri, wakaf untuk para kerabat, wakaf untuk keluarga, untuk keturunan, sanak famili dan sebagainya. Contohnya ya Pak Joko mungkin punya rumah ini kenangan Pak Joko ketika masih capek mencari duit dengan istrinya, kenangan disitulah anak-anaknya lahir semua, ini rumah pertama. Nggak pengen ini rumah nanti terus kemudian diwaris, setelah diwaris bakal dijual, nggak pengen. Caranya ada dengan wakaf, diwakafkan. Saya wakafkan rumah ini, kata Pak Joko, untuk siapa? Saya wakafkan untuk keluarga saya, untuk anak-anak keturunan saya. Kalau seperti itu masuk nanti baik keturunan dari yang laki-laki atau keturunan dari anak perempuan. Ditentukan nanti siapa nazirnya, yang mengelolanya siapa, nanti akan ada pembahasan ya. Boleh seperti itu, boleh, itu namanya wakfut durri atau wakful ahli.
punya sawah banyak, ya, punya sawah banyak, mungkin sawahnya ratusan hektar, nggak pengen anak keturunannya nanti kesulitan cari apa, cari penghidupan, cari modal. Udah solusinya, udah 50 hektar ini saya wakafkan untuk semua keturunan saya. Ya silakan. Keturunan yang laki-laki boleh ya boleh, atau keturunan dari yang perempuan saja silakan boleh diwakafkan. Jadi 50 hektar itu nanti akan dikelola untuk kemaslahatan keluarga kita. Nggak jadi masuk ke waris, nggak bagian warisan, nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dihibahkan juga. Benar-benar menjadi wakaf untuk keturunan. Hal tersebut boleh, boleh. Itu hadisnya yang kemarin kita bahas. Ya, Abu Ayyub saya yang mewakafkan tanah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bakhil zakamalun rafih atau rajih itu. Abu Talha ya, maaf, Abu Talha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, aku aku lihat sebaiknya kau bagikan kepada kerabat-kerabat. Akhirnya diwakafkan untuk kerabat-kerabatnya oleh Abu Talha. Insya Allah itu boleh. Namanya wakfud durri. Jadi bukan warisan, bukan pemberian juga bukan, tapi wakaf. Yang mengelola siapa? Ya kalau antum mengelola sendiri silahkan, atau tunjuk siapa yang mengelola juga. Monggo, nanti ada pembahasan nanti. Baik, terus kemudian yang kedua, al wakful khairi, wakaf untuk orang lain, untuk pihak lain. Makanya disebut sebagai wakful khairi. Kalau ahli itu keluarga, khairi untuk sabilillah lah bahasanya. Untuk sabilillah yang untuk orang-orang lain, atau masalah hamah seperti wakaf untuk masjid, ini wakaf apa namanya, wakaf karpet untuk apa, untuk masjid, kan gitu. Wakaf apalagi mungkin wakaf bangun sumur untuk siapa, untuk masjid, untuk masyarakat yang mau sholat biar bisa berwudu menggunakan airnya, atau wakaf untuk para mujahidin, wakaf untuk sekolah, wakaf untuk fuqara, wakaf untuk tulabul ilmi dan sebagainya. Ini wakaf disebut sebagai wakaf khairi. Saya yakin kalau wakaf khairi antum semua sering dengar, tapi kalau wakaf ahli mungkin masih pada cara yang mendengarnya. Baik, terus kemudian yang kota lima, rukun yang keempat, tadi rukun ketiga, mauquf alaih. Kita ulangi, wakif orang yang berwakaf, mauquf benda yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alaih, pihak-pihak yang mendapat manfaat dari benda wakaf. Yang keempat adalah sighah. Rukun dari wakaf adalah sighah. Sighah ini maksudnya ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini diperlukan, ijab dan qabul diperlukan pada wakaf yang mauquf alaihnya muayyan. Orang wakaf mobil kepada saya terima, harus saya terima itu. Kenapa? Karena muayyan diwakafkan kepada saya. Harus ada ijab. Orang yang wakaf ini saya wakafkan kepadamu mobil atau rumah atau sepeda atau apa. Saya terima. Iya, saya terima wakafnya. Itu namanya qabul. Nah, bagaimana kalau wakafnya itu bukan untuk yang muayyan, ila ghairi muayyan, wakaf untuk ini bangun masjid. Wakaf untuk siapa masjid ini? Ya untuk fuqara, ya untuk masyarakat, untuk sholat. Itu enggak perlu qabul. Nggak perlu ada lafaz menerima. Yang terima siapa? Yang penting dia sudah mewakafkan, ini saya wakafkan masjid untuk dipakai sholat masyarakat, nggak perlu ada yang menerima, sudah dianggap sah gitu. Wakaf, saya wakafkan gedung ini untuk orang-orang miskin atau khusus untuk janda-janda yang tidak ada duitnya, yang memerlukan bantuan untuk kehidupannya. Nggak perlu ada yang menerima, nggak perlu, karena nanti memang sudah akan diatur untuk kemaslahatan yang dituju tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian syarat-syarat lafaz wakaf ini apa? Ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya ada 5. Yang pertama adalah lafaz, harus ada lafaznya. Untuk wakaf-wakaf ya semuanya ada lafaznya. Ya kecuali orang-orang ini ada pengecualian, orang yang bangun masjid di tanah yang memang tanah wakaf atau tanah tidak bertuan. Bangun masjid terus kemudian ngajak masyarakat untuk sholat. Meskipun dia tidak mengatakan saya wakafkan masjid ini, jadi
perbuatan dia lebih kuat daripada ikrarnya. Berbeda kasusnya kalau si fulan, Pak Basir, bangun masjid di tanah pribadi. Bangun masjid di tanah pribadi, terus kemudian sholat di situ, ada orang sholat juga dibiarkan, nggak masalah, dan belum ikrar wakaf, itu belum termasuk wakaf masjid, karena tanahnya tanah pribadi. Tanah wakaf, tanah masyarakat, fasos, ya, fasilitas sosial, atau fasum, fasilitas umum, bangun di situ, bangun masjid, ngajak masyarakat, meskipun tidak ada ikrar, sudah dianggap sebagai wakaf. Baik, terus kemudian yang kedua, syaratnya sirah wakaf, syaratnya akad wakaf adalah harus selamanya menurut ulama Syafi'iyah. Selamanya gimana? Iya, tidak boleh wakaf itu saya berwakaf ini mobil setahun, nggak boleh. Gitu. Namanya wakaf itu untuk takbir. Nah, kalau cuma setahun bukan wakaf namanya, minjemin aja, bilang minjemin. Wakaf kan pahalanya mengalir, lalu cuma setahun ya selesai. Ya, jadi setahun, 2 tahun, maka tidak diperbolehkan. Ya. Baik. Kemudian yang fatal iman yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang ketiga adalah tanjiz. Tanjiz itu maksudnya ya sekarang halan muajjal. Tidak diperbolehkan wakaf itu nanti gitu. Wakaf kalau nanti wakafnya. Karena mengapa? Ya ya nggak jadi wakaf itu. Nah ini saya wakafkan nanti kalau anak saya pulang, ya belum wakaf, belum sah. Nanti saja nunggu anaknya pulang, baru bilang saya wakafkan ini duit atau apa. Setelah anaknya benar-benar pulang, tidak boleh sekarang nunggu. Karena wakaf itu harus tanjis, tidak boleh ada digantungkan nanti dengan apa, dengan kedatangan ini nunggu bulan Ramadan baru wakaf. Nanti saja akan wakafnya. Yang ketiga, yang keempat, syarat wakaf adalah al-ilzam. Maksud al-ilzam itu syarat wakaf itu sirah wakaf. Akad wakaf tidak boleh ada pilihan, tidak boleh ada khiyar. Tidak boleh ada khiyar. Maksudnya kalau kita jual beli itu kita sudah akad, selama kita masih di majelis, boleh kita membatalkan jual beli. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual itu boleh membatalkan transaksinya selama masih dalam satu majelis, meskipun sudah ngasih duit, meskipun gitu. Ini kalau bisa kita diterapkan. Kita di mall manapun kan bisa, boleh. Karena kalau bisa begitu, masya Allah, belum ketemu lagi di Indonesia itu. Yang udah dipakai 3 hari, dipakai 7 hari, 3 hari itu masih bisa refund, ya kan? Masih bisa balikin duitnya dan tidak dipotong. Nah, kalau yang 7 hari biasanya cuma ganti ukuran kalau di Saudi. Nah itu masya Allah benar-benar diterapkan. Kalau di sini kadang teliti barang Anda sebelum membeli ya, karena barang-barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Itu jual beli boleh sebenarnya. Hukum asalnya itu ada khiyar, boleh melanjutkan atau tidak dalam ada khiyar majelis. Terus ada juga khiyar apa syarat 3 hari gitu juga ada. Nah wakaf itu nggak boleh. Nggak boleh siapa Pak Fulan, Pak Basir wakaf kepada saya. Pak Ustadz, saya wakaf ini apa tanah 1 hektar. Tapi syaratnya saya mikir 3 hari ya. Kalau 3 hari nanti kok kira-kira saya wakaf akan lanjut. Kalau enggak, saya bilang enggak, ya enggak jadi. Enggak boleh seperti itu. Karena itu berarti ada khiyar. Akad wakaf harus mulzim. Tidak ada pilihan. Kemudian yang kelima menurut ulama Syafi'iyah, syaratnya akad wakaf adalah an yubayyinal masraf. Ini peruntukannya untuk apa? Wakafnya itu peruntukannya untuk apa? Ya kalau untuk apa? Untuk fakir miskin, jelaskan fakir miskin. Ini untuk pesantren, jelasin untuk pesantren gitu. Ini untuk rumah Quran, jelasin untuk rumah Quran. Ya, ini untuk mencetak mushaf Al-Quran, kemudian dibagi-bagi pada yang tidak mampu sebagai wakaf. Jadi jelasin masrafnya. Yang bakal memanfaatkan wakaf itu siapa? Kalau tidak dijelaskan, maka hukum asalnya tidak sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kecuali dijelaskan secara ijmalan. Contohnya,
Waqaftu hadza ala masjid hadza. Aku wakafkan ini untuk masjid. Ya sudah cukup. Karena penting ada jelasan untuk masjid. Mungkin wakaf botol galon atau wakaf sendal itu kan butuh. Masjid itu butuh sendal-sendal untuk ke kamar mandi ya. Orang kadang datang ke masjid pakai sepatu, kulitan kalau mau kamar mandi. Maka plus sandal. Sandal jepit itu bisa jadi wakaf bisa. Anggap sandal jepit itu jarang yang nyuri. Gitu. Pasang, dua pasang, 10 pasang juga jarang jarang yang nyuri. Nah, dari sini para ulama terus kemudian membahas tentang pensyaratan hal-hal yang dilakukan oleh wakif. Jadi saya berwakaf kemudian mensyaratkan syarat-syarat khusus boleh atau tidak. Boleh dengan kesepakatan jumhur ulama a'immatul madzhabul arba'ah. Bahkan wal muftabi indal Hanafiyah. Yang berbeda Abu Hanifah, tapi Hanafiyah setahu saya menyelisih Abu Hanifah. Yang pakai adalah pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad. Jadi syaratul waqifi karena syari'. Orang yang berwakaf terus kemudian mensyaratkan pengaturannya, mensyaratkan nazirnya, itu seolah-olah teks agama harus dipenuhi. Ya, syaratnya itu harus dipenuhi, tidak boleh terus kemudian Allah biar syaratnya nggak usah dilaksanakan, harus dilaksanakan. Nah, Basir mewakafkan pesantren. Syaratnya pesantren ini harus berdasarkan mazhab Syafi'i contohnya gitu. Ya berarti ya pengajarannya di situ harus mazhab Syafi'i, tidak boleh diajarkan mazhab-mazhab yang lain sesuai yang diberikan syaratnya oleh Abasir. Contohnya lagi Abasir mewakafkan gedung untuk ditinggali gratis, gitu, ditinggali gratis. Yang tinggal di sini adalah hanya mahasiswa yang dari asing dan membawa keluarga. Ya berarti kalau mahasiswa Pujan tidak boleh di situ karena sudah disyaratkan oleh wakilnya. Itu seolah-olah jadi kekuatan hukum sama seperti Al-Quran dan Sunnah. Syaratul waqifi karena si syari. Saya berwakaf, tapi pengen nazirnya adalah si fulan yang mengurusi mengelolanya dipimpin oleh si fulan. Maka harus dituruti si fulan itu nazirnya. Gitu. Saya berwakaf, saya pengen nazirnya adalah yayasan anu, yayasan itu, yayasan ini harus dipenuhi. Karena itu permintaan dari wakil tidak boleh diganti. Dalam pengelolaannya ini harus disewakan, gitu. Ya silahkan disewakan saja, nggak boleh dikelola, nggak boleh dikembangkan, hanya boleh disewakan saja. Silahkan, gitu. Atau pengelolaannya malah tidak boleh disewakan, harus gratis. Boleh, monggo, silakan. Itu semuanya syaratul wakif. Ya. Jadi, selama syaratnya itu tidak menafikan kemaslahatan wakaf, harus dipenuhi. Dalilnya apa? Kata ulama Syafi'iyah, karena para sahabat dari zaman dahulu mewakafkan dan mereka memberi syarat dan syaratnya itu utubiyah, yutabak, diikuti oleh seluruh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, tanpa ada yang menyelisihinya. Contohnya Umar bin Khattab, hadis Baihaqi dan lain-lain meriwayatkan Umar wakaf kemudian mensyaratkan sadaqatun lisail wal mahrum wadhaifi walidil qurba wa bilis sabil wa fi sabilillah. Ini wakaf saya. Yang memanfaatkannya adalah para pengemis sail, para pengemis. Wal mahrum, orang-orang yang tidak memiliki rezeki tapi tidak minta-minta. Wadhaif, para tamu. Walidil kurba, kerabat saya, ibnu sabil yang sedang bepergian kekurangan bekal, dan sabilillah, orang-orang yang berjihad. Itu yang dia semuanya dijalankan. Selain itu berarti tidak. Kalau tidak memiliki karakter ini nggak boleh mengambil manfaat. Kemudian Ali bin Abi Thalib dalam riwayat juga Baihaqi, ya. Ali bin Abi Thalib wakaf, kemudian mensyaratkan ibtigha mardatillah. Ini agar aku mencari ridha Allah. Liyuli janil jannah, semoga Allah memasukkanku surga dengan wakaf ini. Wa yasrifun naru an wajhi wa yasrifuni anin nar, dan semoga neraka jauhkan dariku dan aku jauhkan dari neraka. Fi sabilillah. Untuk sabilillah. Sabilillah kalau zaman dulu itu berarti untuk para mujahidin. Wa dirrahmi wal qarib,
dan untuk kerabat dan saudara, wal ba'id, baik yang sedekat atau yang jauh, la yuba'u la yu'af, tidak dijual, tidak diwarisi. Fatimah binti Rasulullah, ya Sayyidah Fatimah juga wakaf, kemudian mensyaratkan, ini dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Bada'i'ul Minan, juga Al-Baihaqi, dilihat di Talkhisul Habir, ya. Kata Sayyidah Fatimah, linisa'i Rasulillah wa fuqara'i Bani Hashim wa Banil Muttalib. Ini yang berhak memanfaatkan wakaf saya adalah nisa'i Rasulillah, istri-istrinya Rasulullah saja. Kemudian fakir miskin dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Ada fakir miskin dari bani-bani yang lain, mungkin Bani Abu Manaf atau Bani apa, yang nggak boleh, karena khusus untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi kalau pengelola wakaf dilihat, yang kalau ada orang wakaf tanya, kayak kami ingin membuka wakaf kami yang buka itu untuk ada pembangunan pesantren, ada juga pembangunan asrama di Bekasi. Ada saya maunya pembangunan pesantren yang di Bogor. Iya silahkan. Itu tetap akan kami jaga nanti sampai waktunya akan kami bangunkan pesantren. Ya sesuai. Gitu. Ya kalau untuk yang asrama, pembangunan asrama dan pengelolaannya ya sih boleh dipakai untuk pembangunan asrama dan pengelolaannya, untuk beli ranjang, untuk beli apa keperluan pengajaran di asrama di Bekasi boleh. Boleh. Kalau tidak disyaratkan, ini wakaf. Ya, untuk apa? Yang penting untuk wakaf. Ya, silahkan boleh. Gitu. Ada orang wakaf. Ini wakaf untuk apa? Beli AC. Khusus beli AC. Nggak boleh di yang lain. Ini wakaf. Untuk apa? Untuk beli apa namanya? Untuk beli KWH. Gitu. Pasang KW-nya kan butuh duit. Saya mau KWH. Silakan. Ada orang yang mau wakaf. Saya mau wakaf semua. Ini duitnya. Duit ini khusus hanya untuk pengadaan sumur, enggak boleh untuk yang lain. Tolong hati-hati para pengelola wakaf, berat ini tanggung jawabnya, tidak boleh dialih-alihkan. Ya dia maunya untuk pesantren, enggak boleh jadiin sebagai pasar. Dia pengen bangun ini untuk pasar, tidak boleh jadikan sebagai panti asuhan. Dia pengen tanah ini untuk masjid, jangan jadikan pesantren. Atau pengennya jadi pesantren, jangan jadikan masjid. Kalau memang udah yang penting untuk pesantren semua fasilitasnya baru boleh, ada masjidnya, ada semuanya. Semua yang disyaratkan oleh orang berwakaf harus dipenuhi syaratnya, karena dia itu bagian dari nasus syari. Seolah-olah seperti teks Al-Quran dan Surah yang tidak boleh kita ingkari. Kita menerima, kalau nggak mau menerima, jangan diterima. Nggak bisa gitu. Mau nggak menerima ini? Saya mau nggak ini ada duit untuk bangun masjid wakaf. Antum nggak siap untuk bangun masjid, pengennya bangun pesantren. Enggak, kalau ada pesantren. Oh saya nggak ada adanya masjid, sudah saya nggak mau menerima. Harus seperti itu. Nah contohnya ini yang sering terjadi ini. Orang-orang Saudi dengan orang Indonesia itu beda pemahaman. Beda pemahaman. Di sana zikir jamaah itu bid'ah. Dan maulid itu juga bid'ah, merayakan apa juga bid'ah. Saya tuh sering sekali dapat tawaran bangun masjid. Tapi yang nawari saya itu bilang, tapi tidak boleh untuk kegiatan-kegiatan maulid, zikir jamaah, apa dan sebagainya. Ya saya bilang, iya kalau ada. Nanti ada yang maju ke saya. Ada nggak peluang dana dari Saudi? Saya bilang ada. Tapi yang masuk ke saya mensyaratkan nggak boleh untuk zikir jamaah, nggak boleh untuk maulid, nggak boleh untuk ini. Sesuai dengan pemahaman mereka. Nah terus bagaimana? Ya antum harus siap melaksanakan itu kalau menerima. Kalau nggak usah. Cari peluang dana dari yang lain. Oh masih banyak kok wakif yang tidak mensyaratkan aneh-aneh seperti itu. Ya. Jadi kalau yang mereka mensyaratkan nggak boleh untuk maulid, nggak boleh untuk apa dan sebagainya, nggak usah diambil. Biar diambil mereka-mereka yang bisa melaksanakan syarat dari wakil. Kita nggak bisa. Kita masyarakat yang biasa pikir, biasa maulid, karena bagi saya, bagi kami, itu sunnah. Minimalnya boleh. Ya dia berwakaf seperti itu, silahkan cari yang melaksanakan. Saya nggak mau. Seperti itu.
atau bangun pesantren. Syaratnya untuk menyebarkan pemahaman kami, Ahlussunnah wal Jamaah, ala pendekatan seperti Saudi, kurikulumnya diatur harus ini. Kalau enggak boleh. Ya, ya sudah dari awal kita siap enggak. Kalau enggak siap, jangan diambil. Jangan terus jadi orang itu ya bilang sudah di apa? Sudah dibangun masjid, sudah dibangun pesantren, mengingkari janji, nggak boleh. Itu ya biarkan mereka dengan keyakinannya, kita saling menghargai, menghormati. Sebagai seorang harus jujur, harus amanah, beda pemahaman ya silakan juga tanpa harus menyakiti dan membuat kita itu tercoreng nggak amanah jadinya ya. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya sudah 10 menit lagi mau menjelang waktu maghrib di Taman Kuba. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan.